berikan judul Respon Daud terhadap orang sulit. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Mazmur 69 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang membenci aku, kata Daud, tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Mazmur, dipenuhi dengan emosi, perasaan yang terdalam dari pemazmur. Dan seringkali itu menggambarkan luka hati di dalam pemazmur. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya berita ini dulu. Ribut masalah sampah tetangga saudara yang profesinya adalah satpam, nekat bacok tetangga. Saudara, mungkin itu juga terjadi kepada kita. Ya. Kita lihat tetangga kita buang plastik sembarangan ke halaman kita. Dan mungkin hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan, ini bisa menjadi besar, saudara, jika kita tidak tepat meresponnya. Ada berita lain lagi ya, Bapak Ibu Saudara. Gara-gara batas pekarangan, seorang nenek dianiaya tetangga. Saudara, gara-gara perbedaan 1 meter kali 1 meter supaya tanahnya itu kelihatan persegi, gara-gara tanah kita yang sudah terdaftar, saudara, itu tidak persegi. Nah, itu ribut. Memang saudara, 1 meter kali 1 meter itu berharga sekali. Saudara, mungkin ini juga terjadi dan menimpa diri kita. Saudara, ada berita lain lagi, ribut gara-gara daun mangga masuk pekarangan. 2 tetangga di depan di Denpasar didamaikan polisi. Saudara, ini hal yang terjadi di dalam hidup kita. Ada seseorang bercerita, Pak, padahal mangganya itu jatuh di rumah saya. Daun-daunnya juga saya yang bersihin. Semuanya saya yang bersihin. Tapi kalau mangganya jatuh di tempat saya, dia enggak kasih saya. Diambil sama dia. Saudara, itu mungkin juga pengalaman yang kita juga alami, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Daud itu juga mengalami hal yang sama, berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Daud menghadapi orang-orang yang sulit, di mana dia sendiri tidak tahu kenapa dia itu nggak suka sama saya. Kenapa dia itu memfitnah saya? Kenapa dia itu ngata-ngatain saya? Apa sebabnya? Daud pun tidak menyadari itu. Walaupun Daud sendiri bukanlah orang yang baik ya, saya katakan ya. Dia bukanlah orang yang suci, tidak ada salahnya. Tapi dia banyak kali menemui orang-orang yang sulit di dalam hidupnya. Beberapa saya sudah daftar untuk kita. Yang pertama Saul, saudara. Ini rajanya dia. Begitu benci dan dendam sama dia dan berusaha untuk membunuh dia. Dan dia tidak tahu apa alasan, apa kesalahan dia sehingga Saul mau membunuh dia. Yang kedua adalah Absalom, anaknya sendiri. Berusaha untuk membunuh dia dan menggantikan posisi dia menjadi raja.
Yang ketiga adalah Ahitofel. Ini orang kepercayaan, saudara. Semua apa yang dirasakan oleh Daud diceritakan kepada Ahitofel, penasehatnya, tapi diam-diam Ahitofel merencanakan yang jahat bersama dengan Absalom hendak menjatuhkan Daud. Kemudian Simei, ini adalah keluarga dari Raja Saul. Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Absalom untuk mau dibunuh, Simei ini mengutuki, terkutuklah kamu, syukur kamu, Tuhan sekarang mengutukin kamu. Waduh saudara, omongannya jahat sekali. Kemudian Doeg juga melaporkan keberadaan Daud, di mana para imam melindungi, memberikan makan kepada Daud. Sehingga Saul marah, dan karena laporan dari Doeg ini, maka imam-imam yang kasih makan kepada Daud ini dibunuh. Kemudian Nabal, saudara, Daud ini melindungi ternaknya dari perampok, melindungi ternaknya dari binatang buas. Daud hanya minta sedikit saja, kamu bagi berkatmu. Nabal ini menghina Daud. Saudara, hampir saja Daud bersikap sebagai hakim dan hendak membunuh Nabal. Tapi Tuhan memakai Abigail, istri dari Nabal ini, untuk menghalang-halangi Daud. Kemudian Yoab juga. Yoab ini sebetulnya panglima tentara dari Daud. Tapi Yoab ini seringkali bertindak di luar dari keinginan Daud. Bertindak sendiri, action sendiri, dan itu menyulitkan Daud sebetulnya. Saudara, kita lihat banyak mazmur itu menggambarkan bagaimana perasaan Daud. Mazmur 27 ayat 12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Mazmur 25 ayat 19. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat dalam. Saudara, mungkin juga yang dikatakan oleh Daud ini juga menimpa diri kita. Ketika kita berhadapan dengan rekan kerja kita, ketika kita berhadapan dengan tetangga kita mungkin, padahal kita sudah membiarkan plastik itu jatuh loh. Padahal kita sudah membiarkan mangganya kita kembaliin loh ke tetangga kita. Kita rela sapu daun-daunnya di tempat kita. Masih saja dia ngatain kita. Masih saja dia menghujat kita. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu jadi baik pun, belum tentu dunia itu mencintai kamu. Ya. Saudara, Yohanes pasal 15 ayat 18-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, aku telah menebus kamu dari dunia ini, memindahkan kamu ke dalam kerajaan surga. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu dunia membenci kamu. Saudara, kita sudah berusaha untuk menjadi baik. Kita sudah berusaha untuk menunjukkan kasih. Tapi masih saja, saudara, dunia tidak bisa menerima kita. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu. Kalau kamu mau diterima oleh dunia, ya kamu harus jadi sama dengan dunia. Pencuri, perampok, penipu, pendusta, saudara. Dan itu bukanlah kita, saudara. Ya. Sekarang kita akan fokus pada Saul, Bapak Ibu saudara.
Bagaimana sih ceritanya awal mula kebencian Saul itu terhadap Daud? Itu dimulai dari kemenangan Daud atas Goliat. Awalnya Saul itu begitu kagum. Ini anak bukan tentara, masih remaja. Wow, bisa mengalahkan Goliat. Saudara, pada waktu itu orang-orang Israel memuji Daud. Wow, ya, di situ dikatakan saudara, Saul telah membunuh ribuan, tetapi Daud telah membunuh 10.000. Saudara, ini kemudian menimbulkan iri hati di dalam Saul. Walaupun dia seorang raja, saudara, jangan kamu pikir orang kaya itu tidak bisa iri terhadap orang miskin. Jangan kamu pikir orang miskin yang selalu iri kepada orang kaya. Tidak, saudara. Orang kaya itu kadang ngiri sama orang miskin. Sama karyawannya sendiri, saudara. Punya baju baru, sepatu baru. Tidak mau kalah dia. Jangan salah, saudara. Iri itu bukan hanya karena betapa banyaknya atau betapa sedikit harta yang dimiliki. Hati-hati, saudara. Dosa iri itu bisa hinggap kepada siapa saja. Saudara, ini yang terjadi dengan Saul. Dia iri kepada rakyatnya sendiri. Kepada orang yang telah nolong dia, bantu dia untuk mengalahkan Goliat, saudara. Karena iri, karena cemburu, serakah, ya, yang tidak mau berbagi ini tadi. Kemudian dia berencana untuk membunuh Daud. Daud dipanggil untuk main musik, memuji-muji Tuhan, saudara. Diam-diam dia simpan itu tombak. Dia lempar itu ke Daud, saudara. Daud tahu menghindar, saudara. Saudara, sejak itu Daud menyadari Saul ini tidak suka sama dia. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, bagaimana sebetulnya respon Daud terhadap orang-orang sulit. Yang pertama, saudara, yang Daud lakukan, Daud itu tidak kemudian berkata, apa salahku Raja Saul sehingga engkau tidak, saudara. Dia tidak berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Yang dia lakukan, dia tahu dia harus menghindar. Dia harus melarikan diri. Saudara, terkadang juga terhadap orang-orang sulit, ya, kita nggak bisa konfront, saudara. Ya. Terkadang kita harus menghindar. Karena kita sudah tahu tetangga kita seperti itu, ya kita nggak bisa hadapi, saudara. Terkadang kita harus menghindar. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia lari ke gua satu, gua yang lain. Bahkan nanti, saudara, dia tinggal di Filistin, daerah orang-orang Filistin, supaya Saul ini tidak bisa mengejar dia. Saudara, Tuhan Yesus pun pernah menghadapi yang sama ketika dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, kalau kita baca, seringkali Tuhan Yesus itu menghindar. Berhadapan dengan mereka, dia menghindar. Ya. Kalau kita baca dalam Amsal 17 ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Mundur aja. Menjauh saja. Saudara. Ini yang dilakukan oleh Daud. Amsal 20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak.
Jadi saudara, yang dilakukan oleh Daud itu menghindar. Kita pun seringkali harus juga melakukan hal yang sama. Kalau kita tahu memang ini orang yang sulit ya, dan pemahamannya juga berbeda dengan kita, ya saudara, ya kita tahu bagaimana menempatkan diri supaya pertengkaran itu tidak terjadi. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud itu tidak membalas Saul. Yang pertama pada waktu di Gua En-Gedi. Sementara Saul ini tertidur di situ, Saul tidak tahu Daud itu ada di dalam gua itu. Saudara. Jadi sementara Saul tertidur di situ, Daud itu pelan-pelan keluar, bukan untuk membunuh dia, tetapi dia memotong puncak jubah dari Saul. Dan kemudian setelah Saul bangun dari jauh, Daud menunjukkan, aku tuh bisa loh bunuh kamu, tapi aku tidak mau lakukan. 2 kali saudara, Daud itu memiliki kesempatan. Yang kedua pada waktu di padang gurun Sif. Sementara Saul itu tidur di kemahnya, Daud itu bersama dengan Abisai, saudara, bisa mendekatin Saul, saudara. Kemudian Daud ambil tombak dan kendi yang dimiliki oleh Saul. Ketika Saul bangun dari jauh, Daud juga menunjukkan, aku itu bisa loh bunuh kamu, tapi aku tidak melakukannya. Wow, saudara. Unik ya, Daud itu ya. Tapi saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, memang tidak mudah. Kalau begitu Pak Robi, apakah Daud itu tidak terluka hatinya? Oh, saudara, dia terluka. Saudara. Tapi Daud itu mampu untuk mengendalikan dirinya. Daud itu terluka, saudara. Kita bisa tahu dari mana? Dari Mazmur yang diucapkan. Dia terluka. Tapi dia mampu untuk mengendalikan. Lalu kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, Tuhan ingin kita tidak membalas. Tuhan ingin kita bisa berbuat baik kepada semua orang. Tapi Pak Robi sulit. Ya memang sulit Bapak Ibu Saudara. Tapi itu perintah Tuhan. Tapi itu perintah Tuhan. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa kemudian menghancurkan orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu, saudara? Bisa, saudara. Seperti yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Coba, Tuhan Yesus pernah berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Bisa, saudara. Dia membangkitkan orang mati aja bisa. Dia berjalan di atas air aja bisa. Apa yang dia tidak bisa lakukan, saudara? Dia tidak membalas yang jahat dengan kejahatan. Itu yang Daud lakukan. Itu yang Tuhan Yesus juga teladankan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Daud menghormati firman Tuhan atas Saul. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, pada waktu itu Abisai mau membunuh Saul. Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Saudara, dia melihat ada firman Tuhan
di atas Saul yang dia harus hormati. Itu firman itu berlaku. Firman itu berjalan. Firman itu hidup. Kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 16 ayat 22, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Mazmur 105 ayat 15, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saudara, Daud betul-betul tahu akan firman Tuhan ini dan dia menghormati Tuhan. Saudara, hal yang sama Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Artinya itu jangan kamu itu jadi eksekutor. Jangan kamu itu jadi penjatuh hukuman seperti tetangga tadi ya, Sapam tadi. Dia membacok tetangganya, itu adalah eksekutor, saudara. Jangan kamu menghakimi. Ketika dia menghakimi, ketika dia menjadi eksekutor, maka dia dihakimi oleh pemerintah, oleh pengadilan. Ketika orang mencaci maki kita, kita balas dengan caci maki, saudara. Kita menjadikan diri eksekutor, saudara. Dan seringkali yang terjadi apa, saudara? Kita yang membalas itu justru dilihat oleh tetangga lebih sadis, saudara, dari orang yang memicu tadi. Betul? Dan kita, masyarakat, justru akhirnya menghakimi kita. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Saudara, kadang kita itu melihat serpihan kayu pada saudara kita. Padahal Tuhan sendiri berkata, di matamu itu bukan serpihan kayu, di mata kamu itu balok. Lebih gede, saudara. Kamu bilang itu serpihan kayu, saudara, itu serpihan. Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Kamu sendiri itu bukan serpihan, kamu itu balok. Matamu itu gede sekali. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu, serpihan kayu itu dari matamu. Padahal, saudara, balok sendiri itu di matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka kau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Saudara, ketika kita melihat serpihan kayu pada saudara-saudara kita, pada intinya Tuhan Yesus mengajarkan kita, kalau kamu lihat serpihan kayu, kamu itu introspeksi diri. Nah, itu maksudnya. Keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu. Artinya apa? Kamu introspeksi diri. Saudara, itu juga yang dilakukan oleh Daud. Daud itu belajar juga untuk introspeksi diri. Kita bisa lihat ini dari kasus pada waktu Simei mengutuki Daud, saudara. Pada 2 Samuel 16 ayat 10-12. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Dengan lain kata, mungkin memang aku ini salah di hadapan Tuhan.
Anakku berontak, anakku mau membunuh aku. Mungkin aku itu memang salah. Mungkin Tuhan itu sudah berfirman kepada Simei, kutukilah Daud. Saudara, menarik sekali ya Raja Daud. Raja Daud sudah tidak mau membalas kepada Simei juga. Waktu Abisai mau membunuh juga, Daud berkata, jangan bunuh Simei. Mungkin saja Tuhan berfirman kepadanya, mungkin aku ini memang salah di hadapan Tuhan. Saudara, keluarkan dulu balok itu dari matamu, baru keluarkan selumbar itu dari mata saudara. Saudara, ini yang dilakukan oleh Daud. Saudara, Mazmur 35 ayat 23-24. Terjagalah dan bangunlah membela hakku terhadap orang-orang sulit ini. Belalah perkaraku terhadap orang-orang sulit ini, ya Allahku dan Tuhanku. Tapi dia juga berkata, saudara, hakimi aku. Kalau aku ini memang salah, hakimi aku sesuai dengan keadilan. Ya Tuhan Allahku, supaya orang-orang sulit ini jangan bersukacita atasku. Saudara, ini yang dilakukan oleh Daud. Daud menempatkan Tuhan itu sebagai hakim. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai hakim atas Saul. Dia tidak menempatkan hakim dirinya atas Simei. Dia tidak menempatkan hakim dirinya atas Absalom, atas Ahitofel. Dia hampir menempatkan dirinya sebagai hakim ketika dia berhadapan dengan Nabal, saudara. Dia hampir menempatkan dirinya sebagai hakim. Dia sudah marah, sakit hati. Dia mengajak pasukannya untuk pergi, hendak membunuh Nabal, saudara. Tapi Tuhan memakai Abigail untuk mencegah. Amarah dari Daud menjadi surut. Dia hampir menjadi eksekutor pada waktu itu. Dia hampir menjadi hakim. Tapi saudara, Daud kita bisa lihat dalam keseluruhan hidupnya, dia menempatkan Tuhan itu sebagai hakim. Mazmur 7 ayat 7-10. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah geram menghadapi orang-orang yang melawan aku, orang-orang sulit ini. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, orang-orang sulit ini. Tetapi teguhkanlah orang yang benar. Kalau memang orang fasik ini benar, teguhkan. Dengan lain begitu. Kalau aku yang benar, teguhkan. Yang menguji hati dan batin orang. Ya Allah yang adil. Saudara, Daud ini menempatkan Tuhan itu sebagai hakim. Yang keenam, saudara, Daud juga memohon pembelaan kepada Tuhan. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab aku ini air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumbuh. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allah. Dia tidak mau menempatkan diri sebagai eksekutor. Dia sebaliknya memohon pembelaan kepada Allah. Tapi nampaknya pembelaan juga nggak datang-datang, saudara. Makanya dia berkata, aku ini kerongkonganku itu kering.
Mataku itu nyeri karena mengharapkan Allah. Saudara, terkadang saudara memang Tuhan itu tampak diam. Tuhan, tetanggaku, rekanku ini, saudara kandungku, seperti ini Tuhan, seolah-olah Tuhan itu diam. Tapi saudara, Daud tetap setia kepada Tuhan. Saudara, Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, dalam pergumulan dia, akhirnya dia bisa melihat Tuhan itu membela orang-orang benar. Walaupun kerongkongannya udah kering, saudara. Walaupun matanya udah nyeri, saudara. Pada ayat yang lain ya, Mazmur 35 dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Dia memohon, saudara, memohon. Dia tidak menempatkan diri sebagai eksekutor, dia memohon kepada Tuhan. Mazmur 35 ayat 4, biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancangkan kecelakaanku. Saudara, dia memohon kepada Bapa. Ya. Sebetulnya kalau kita perhatikan saudara kalau baca kitab Mazmur, isinya itu apa sih sebetulnya? Saudara siapa yang sudah selesai kitab Mazmur di sini? Udah. Rata-rata apa isinya? Luka hati, saudara. Betul. Luka hati, saudara. Terluka. Difitnah orang, dusta. Ahitofel terutama ya. Dan Absalom anaknya sendiri terluka. Orang yang dia sayang, mungkin main-main bersama, ya saudara. Orang-orang yang dia percayai, saudara. Sebetulnya itu luka-luka. Tapi sekali, di tengah-tengah luka-lukanya dia tidak menempatkan diri sebagai hakim. Dia hanya doanya itu isinya pembelaan dia. Permohonan kepada Tuhan, saudara. Mazmur 31 ayat yang ke-10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat. Karena sakit hati mengidap mataku. Meranalah jiwa dan tubuh. Dan pada ayat lain dia berkata, aku ini bukan orang, aku ini ulat yang tidak ada harganya, yang cuma dicaci maki, dihina. Saudara, itu Daud. Daud sebagai raja, dia bisa tidak bunuh Simei pada waktu itu? Bisa. Tapi dia tidak melakukannya. Saudara, coba kita perhatikan ya saudara. Beberapa ayat ini menggambarkan luka-luka hati. Mazmur 69 ayat 23 sampai 29. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka. Biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Biarlah mereka, sebab
Mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka. Dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Saudara, ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan luka, saudara. Bayangkan. Bayangkan saudara, terluka dia. Tambahkanlah salah kepada salah mereka. Janganlah engkau membenarkan mereka. Saudara, lukanya itu dalam, saudara. Tapi sekali lagi, dia tidak menempatkan diri sebagai eksekutor. Dia bisa membunuh Simei, dia bisa membunuh Saul, tapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas yang buruk dengan yang buruk. Dia bawa pergumulannya di dalam doa. Luka hati. Seolah-olah pada waktu pemazmur berdoa, Tuhan kau tahu betapa terlukanya aku. Saudara kalau baca Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus lapar, Yesus haus, Yesus merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau dagingnya kena pisau, saudara, berdarah, saudara. Yesus sama dengan. Kalau hatinya dicaci maki, terluka enggak Yesus? Terluka enggak, saudara? Terluka, saudara. Yesus itu luka hati enggak? Ini mungkin kita baru dengar hari ini ya. Karena kemarin waktu saya bawa PA ada yang komplain. Loh Pak, apakah sakit hati itu bukannya dosa? Yesus kira-kira terluka enggak, saudara? Terluka, saudara, saya katakan. Tapi dia tidak berbuat dosa. Itu bedanya. Dia tidak berbuat dosa, saudara. Dia terluka. Firman Tuhan berkata, janganlah ketika kamu marah, janganlah kamu beri kesempatan kepada iblis. Ketika kamu terluka, hatimu terluka, janganlah kamu beri kesempatan kepada iblis. Tuhan Yesus itu juga merasakan kelemahan-kelemahan kita, bagaimana terluka hatinya itu. Saudara coba perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kamu. Saudara, ini gambaran hati yang terluka terhadap orang-orang Yahudi, saudara. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Ini tuh terluka, saudara. Memang apa yang kulakukan kepada kamu? Seringkali Tuhan Yesus kan berkata begitu di dalam Yohanes. Emangnya aku ini melakukan yang jahat terhadap kamu sehingga kamu mau membunuh aku? Di dalam kitab Yohanes Tuhan Yesus membela diri. Saudara, ini ungkapan terluka. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu. Tapi saudara, jangan kemudian kita niru Tuhan Yesus. Karena dia memang adalah Allah. Dan kita ini manusia, saudara. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Hanya dia tidak berbuat dosa, saudara. Artinya apa? Di atas kayu salib itu dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Alkitab mencatat beberapa orang Farisi yang dicelaka-celakakan tadi loh, saudara.
itu menjadi orang percaya. Seperti Nikodemus, Yusuf dari Arimatea, Paulus. Dan Alkitab juga mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, beberapa golongan orang Farisi telah menjadi percaya. Karena apa? Mereka mendapatkan pengampunan melalui kayu salib itu. Yang awalnya Paulus itu mendapatkan celaka tadi, Paulus kan setuju ketika Stefanus dihukum mati. Paulus kan menangkap orang-orang Kristen untuk dianiaya. Dia golongan orang Farisi yang dicelaka-celakakan tadi. Tapi karena pengampunan Kristus di atas kayu salib, dan Paulus menerima pengampunan itu, maka celaka itu hilang daripada Paulus sebagai orang Farisi. Saudara, demikian juga kita. Mungkin kita ini masuk golongan Farisi dan ahli Taurat. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Saudara, jika kita sambut pengampunan, dengan kita juga bertobat, maka kita lepas dari kata celaka itu, saudara. 1 Petrus 2 ayat 23. Tetapi ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan semuanya, walaupun ucapan-ucapan tadi menggambarkan betapa lukanya dirinya, tapi dia tidak berbuat dosa. Ini bedanya, saudara. Saudara, hari ini kita sudah belajar sikap Daud terhadap orang sulit. Daud menghindar, Daud tidak membalas, Daud menghormati firman Tuhan atas Saul. Daud belajar introspeksi diri. Daud menempatkan Tuhan sebagai hakim. Daud memohon pembelaan pada hakim, pada Tuhan sebagai hakim, saudara. Sebetulnya intinya apa sih? Yang dia lakukan itu, Daud itu menguasai diri terhadap para lawannya. Itu intinya, saudara. Saudara, hal yang sama seharusnya juga terjadi pada diri kita. Kita belajar untuk kita bisa menguasai diri kita. Apakah kita terluka karena perilaku tetangga kita? Terluka. Kalau kamu bilang, oh enggak, aku ini orang Kristen, aku tidak terluka. Saya cuma berkata, kamu menipu dirimu sendiri. Semua kita terluka, saudara. Pisau, kalau kita kena lengan kita keluar darah. Ucapan caci maki, fitnahan, dusta, itu kalau kena di batin kita itu terluka, saudara. Tidak ada orang tidak terluka. Kristus pun terluka dalam arti, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa. Kalau dia, saudara, mau kirim itu malaikat datang menghancurkan lawan-lawannya, bisa. Tapi dia tidak melakukan itu. Saudara, saya mau ajak kita baca ini sama-sama ya. Amsal 16 ayat 32. 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apakah mungkin di antara kita, Pak Robi, apa buktinya Daud terluka? Buktinya tadi, Mazmur. Dan ada kisah, saudara, yang membuktikan dia itu terluka, tapi dia mampu untuk menguasai diri. Sebelum dia mati, dia berkata kepada Absalom, Absalom, bentar aku mau mati.
kamu lihat Simei. Kamu tahu apa yang dia lakukan kepada aku, bapakmu. Dia pesan kepada Salomo, saudara. Dia pesan kepada Salomo, jangan biarkan dia masuk liang kuburnya dengan tenang. Saudara, ini menggambarkan dia itu terluka sebetulnya dengan Simei. Tapi dia mampu menguasai dirinya. Dan dia minta supaya Salomo ini hati-hati terhadap Simei. Saudara, yang kita butuhkan hari ini, dengan kekuatan Roh Kudus, kita menguasai diri. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan,